Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Satu minggu kita dapat lalui semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pekan ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4, dan kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-4 berkata, "Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Ayatnya yang ke-16. "Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Elia sebagai nabi saat pemerintahan Ahab Raja Israel menjadi marah karena ada dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ahab, sehingga ia mengucapkan bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang sangat panjang di mana hujan tidak turun. Semua orang membutuhkan air, dan pada waktu itu Elia mengucapkan hal ini oleh karena kemarahan Elia sebab Raja Ahab menyembah berhala. Apa yang terjadi dengan Elia dalam masa 3 tahun 6 bulan kemarau panjang yang terjadi? Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Elia dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagaimana cara Allah memelihara Elia, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah sendiri berkata kepada Elia, "Engkau dapat minum dari sungai itu." Elia diperintahkan untuk pergi ke tepi sungai Kerit, sehingga ia dapat minum dari sungai itu. Dan kemudian Allah berkata bahwa dia mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Burung-burung gagak datang membawa daging dan Elia memakannya. Beberapa waktu lamanya Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak dan sungai Kerit. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya sungai itu pun menjadi kering. Ayatnya yang ke-7 berkata, "Tetapi sesudah beberapa waktu itu, sungai itu menjadi kering, sebab tidak turun hujan di negeri itu." Kemudian datang lagi firman Tuhan kepada Elia. Dari bagian ini kita merenungkan bahwa Tuhan memelihara Elia dengan cara Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hanya sampai di situ saja. Pertolongan Tuhan itu berkesinambungan. Bukan hanya saja di tepi sungai Kerit dan juga burung-burung gagak yang membawa makanan, tetapi Tuhan memelihara Elia lewat kehadiran seorang janda di Sarfat. Elia pergi bertemu dengan janda itu. Kesulitan dialami Elia. Bukan hanya Elia saja, tetapi janda itu pun mengalami kesulitan. Dia juga tidak memiliki bahan makanan. Bahan makanan yang dia miliki tinggal digunakan untuk 1 kali oleh janda itu bersama dengan anaknya. Tetapi Elia disuruh Tuhan untuk pergi menemui janda itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika janda itu memberikan roti terlebih dahulu kepada Elia, Tuhan memelihara kehidupan Elia dan janda itu selama beberapa waktu. Tepung dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Dari bagian firman Tuhan ini, kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memelihara Elia yang taat dan janda yang taat. Tuhan memelihara juga janda ini ketika dia berbagi sesuatu yang sangat terbatas untuk dirinya sendiri di masa-masa sulit itu. Tetapi dia memberi diri untuk berbagi dan Tuhan memberkati dia.
Saat kita taat dan percaya bahwa Allah memelihara, meskipun di dalam kekurangan, khususnya di masa-masa pandemi sekarang ini, semua orang mengalami kesulitan, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masa-masa sulit ini biarkan kita jadikan kesempatan untuk kita taat kepada Tuhan dan kita mau berbagi dengan apa yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita bukan hanya berkat secara jasmani saja, tetapi ucapan syukur. Kenapa? Di masa sulit orang sulit untuk berbagi, di masa penderitaan orang berat untuk berbagi, tetapi kita diberi hati oleh Tuhan untuk mau berbagi dengan orang lain. Apakah kita tidak mengalami kesulitan? Kita pun mengalami kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kita. Pandemi COVID-19 telah kita lalui hampir 1 tahun, tapi sampai hari ini Allah memelihara kita. 3 tahun 6 bulan kemarau panjang terjadi saat pemerintahan Raja Ahab dan saat pelayanan Nabi Elia. Tapi bagaimana Tuhan memelihara Elia, biarlah itu juga yang menjadi harapan bagi setiap kita. Pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap terus berserah kepada Tuhan, taati apa yang Tuhan perintahkan, dan biarkan damai dan sukacita, kekuatan kita alami dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat jasmani dan rohani. Secara khusus ketika kami merenungkan firman ini, kami mengucap syukur untuk berkat jasmani. Kebutuhan makan minum, kebutuhan kami sehari-hari boleh tercukupkan sepanjang minggu ini. Terima kasih di masa sulit ini Engkau memelihara kehidupan kami. Ajar kami untuk terus taat dan setia, berharap hanya kepada Tuhan. Dan ingatkan kepada setiap kami, meskipun kami ada di masa sulit, beri kami hati untuk mau berbagi dengan orang lain. Setiap berkat yang Kau berikan, kami berbagi dengan orang lain agar mereka juga tercukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Malam hari ini kami akan beristirahat. Engkau berkati waktu istirahat kami. Kami mempersiapkan diri untuk beribadah pada minggu besok hari. Tuhan memberkati. Biarkan kami beribadah dengan sungguh-sungguh, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan akhir pekan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.